Di era modern seperti ini, kita sering melihat jembatan atau jalan yang baru dibangun beberapa tahun, tapi sudah rusak dan retak di mana-mana. Namun, tersembunyi di balik lebatnya perkebunan kandang lembu, Kabupaten Banyuwangi, ada sebuah mahakarya kuno dari tahun 1914 yang menolak untuk hancur. Apa rahasia di balik kekuatannya dan cerita kelam apa yang tersembunyi di bawah pondasinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan petualangan Kang Sen. Pada video petualangan hari ini saya sedang berada di wilayah perkebunan kandang lembu ini, teman-teman. Perkebunan kandang lembu ini berada di wilayah Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Nah, di tempat ini, teman-teman, informasi yang saya terima itu ada sebuah peninggalan Belanda berupa jembatan, teman-teman. Nah, seperti apa kondisinya sekarang? Yuk ikuti terus petualangan Kang Sen. Selamat menyaksikan, salam satu jiwa. Untuk menemukan jembatan ini, kita harus berkendara ke arah selatan Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Glenmore. Mendengar namanya saja, kita sudah tahu kalau tempat ini punya hubungan erat dengan masa lalu. Glenmore dulunya adalah kawasan yang dibuka untuk para pengusaha perkebunan Eropa, karena tanahnya yang luar biasa subur dan udaranya yang sejuk. Nah, di dalam perkebunan kandang lembu inilah jembatan legendaris ini berada. Begitu kita menapakkan kaki di sini, suasananya langsung berubah. Deru angin perkebunan dan gemericik air sungai seolah membawa kita kembali ke masa 1 abad yang lalu. Jembatan ini dibangun pada tahun 1914 oleh kolonial Belanda. Jika dihitung sampai hari ini, usianya sudah 100 tahun lebih. Sebuah angka yang sangat fantastis untuk sebuah fasilitas infrastruktur yang masih aktif digunakan. Dan lokasinya itu, teman-teman, ini kan arah dari jalan menuju ke Dusun Kakao. Nah, itu depan, teman-teman. Ini ada tulisan kandang lembu, teman-teman bisa lurus ke sini nanti. Oke, yuk kita gaskan langsung ke sana. Dan ini adalah wilayah perkebunan karet ya kayaknya, teman-teman. Luar biasa. Lah, nampaknya sudah di depan ini, teman-teman, jembatan Pudung. Namanya ini kalau masyarakat sini menyebutnya adalah jembatan Pudung. Nah, wow, keren. Sepeda tak parkir. Secara logika, sebuah kayu yang dibiarkan di alam terbuka, diguyur hujan deras, dipanggang matahari terik, dan dihantam kelembapan tinggi akan lapuk dan hancur dalam hitungan belasan tahun saja. Betul? Di jembatan ini. Tapi aturan alam itu seolah nggak berlaku di tempat ini. Tersembunyi di dalam perkebunan kandang lembu, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berdiri sebuah jembatan yang seluruh struktur utamanya terbuat dari kayu. Hebatnya, jembatan kayu ini dibangun sejak tahun 1914 dan masih utuh, kokoh, bahkan aktif digunakan sampai hari ini. Bagaimana mungkin sebilah kayu bisa bertahan lebih dari 1 abad tanpa keropos? Kayu jenis apa yang mereka gunakan? Saat pertama kali saya sampai di tempat ini dan melihat jembatan ini secara langsung, rasanya sulit dipercaya. Tahun 1914, itu artinya jembatan kayu ini sudah ada sebelum kakek atau nenek kita lahir. Jembatan ini sudah berdiri kokoh saat dunia bahkan belum mengenal kendaraan modern. Banyak orang yang heran, apa sih rahasianya? Di zaman dulu, para arsitek kolonial dan pekerja lokal tidak asal pilih material. Kemungkinan besar jembatan ini menggunakan jenis kayu kelas 1, seperti kayu jati tua berkualitas tinggi, atau kayu ulin yang sering dijuluki kayu besi. Jenis kayu yang justru semakin terendam air, teksturnya bakal makin keras seperti batu. Jadi untuk kendaraan berat itu dilarang untuk melintasi jembatan ini, teman-teman. Tuh, harus lewat bawah. Wah, keren ya. Sekarang tak coba saya tunjukkan dari bawah, teman-teman, betapa kokohnya jembatan ini meskipun tidak menggunakan besi. Wow.
Kualitas pekerjaan zaman dulu juga luar biasa presisi. Tanpa teknologi komputer, mereka tahu persis bagaimana membagi beban, sehingga struktur kayu ini tetap stabil, meski setiap hari dilewati oleh aktivitas perkebunan. Tapi untuk kalangannya ini menggunakan kayu tuh. Di usia jembatan ini kurang lebih kalau dibuat tahun 1814 berarti sudah 200 tahun itu teman-teman. Coba bandingkan dengan infrastruktur modern zaman sekarang. Kadang beton atau aspal saja bisa rusak dalam hitungan tahun. Tapi jembatan kayu di kandang lembu ini seolah membuktikan bahwa alam punya material yang jauh lebih abadi jika diolah dengan tangan yang tepat. Menariknya, jembatan kayu ini nggak terkesan kaku seperti jembatan beton modern. Dia menyatu dengan alam. Setiap guratan di kayunya adalah saksi bisu dari jutaan pasang kaki yang melintas, saksi dari sejarah panjang masa kolonial, kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Berdiri di atas jembatan ini memberikan kedamaian sekaligus rasa hormat yang mendalam pada masa lalu. Nih dia jalur untuk mobil yang mengangkut barang teman-teman lewat sini. Ini kalau sudah besar airnya, ya nggak tahu lagi harus lewat mana. Harus dikosongkan dulu muatannya baru lewat sana. Kalau mobil bisa, mobil tanpa muatan barang itu. Dan kebetulan saat ini sama salah satu sahabat saya itu pemilik channel Dolan Bareng teman-teman. Silahkan di follow. Tuh. Jembatan kayu kandang lembu tahun 1914 ini adalah bukti nyata kalau kualitas sejati itu nggak akan pernah bohong. Ia menolak lapuk, menolak runtuh, dan tetap setia menghubungkan kehidupan masyarakat Glenmore dari generasi ke generasi. Tuh, kendaraan alat berat, kendaraan berat harus lewat ini, jalur bawah itu teman-teman. Wah, keren. Mari kita berhenti sejenak dan gunakan logika kita. Kayu adalah makhluk hidup yang mati. Begitu dia dipotong, dia rapuh terhadap alam, dia tunduk pada rayap, dia menyerah pada jamur, dan dia akan hancur menjadi tanah saat dihantam hujan bertahun-tahun. Itu adalah takdir alamiah kayu. Tapi di sini, di bawah langit Glenmore, takdir itu seolah dipaksa untuk tunduk. Coba teman-teman bayangkan, dari tahun 1914 yang itu berarti jembatan ini sudah melewati musim kemarau yang membakar sebanyak 110 kali. Jembatan ini sudah diterjang banjir bandang, dihantam material batu sungai yang keras, dan diguncang lembabnya hutan perkebunan selama lebih dari 40.000 hari. Nah, dan tahun dibuatnya adalah tahun 1914 itu teman-teman. Berarti kalau sekarang sudah berusia 100 tahun lebih nih teman-teman jembatan ini usianya. Wow, subhanallah. Jadi jembatan ini merupakan akses satu-satunya masyarakat yang berada di wilayah perkebunan kandang lembu ini teman-teman. Nah itu kan jalan utama. Nah di sana itu ada persil namanya. Persil itu ya kayak perkampungan tapi di wilayah perkebunan. Nah di kandang lembunya teman-teman. Nah sana itu banyak si perumahan. Nah, kemungkinan teman-teman yang sudah diganti ini ada sengnya teman-teman. Nah, sengnya ini sudah diganti karena tuh sudah agak baru kayaknya ini. Yang belum, yang jelas ini kayu-kayunya ini belum pernah diganti. Sampai yang bawah ini juga, nah ini dari kayu teman-teman. Tuh bawahnya itu. Di saat beton-beton modern di kota besar mulai retak dan hancur dalam hitungan dekade, jembatan kayu di kandang lembu ini justru makin legam, makin keras, menolak untuk menyerah. Para tetua di sini percaya kayu yang digunakan bukan sembarang kayu yang ditebang asal-asalan. Ini adalah hasil dari kearifan lokal masa lalu, di mana pohon yang dipilih dengan ritual ditebang di waktu yang tepat dan direndam dalam air selama bertahun-tahun hingga strukturnya berubah sekeras baja.
Ini bukan sekedar jembatan, ini adalah pembuktian bahwa teknologi masa lalu kadang jauh lebih abadi ketimbang keserakahan arsitektur modern. Jadi dulu kayaknya di sini tuh dikasih pagar teman-teman ya, dipalang itu loh. Nah, ini buktinya. Dan juga ini besi ini sudah bukti bahwa ini sudah berusia ratusan tahun. Lihat saja. Waduh. Nih. Bengkong nih teman-teman. Namun, di balik keajaiban arsitekturnya yang luar biasa, jembatan kayu ini juga menyimpan memori yang sunyi. Jika kayu-kayu ini bisa berbicara, mereka mungkin akan menangis, menceritakan apa saja yang sudah mereka saksikan. Tahun 1914 adalah puncak kejayaan kolonialisme Belanda di sektor perkebunan. Jembatan ini tidak dibangun dengan mesin-mesin canggih. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata para leluhur kita. Para pekerja paksa yang memanggul kayu-kayu raksasa ini di bawah cambukan company demi memastikan hasil bumi Glenmore bisa dikirim ke daratan Eropa. Setiap detak kaki yang melintas di atasnya hari ini sebenarnya sudah menginjak lembaran sejarah yang amat mahal. Jembatan ini menyaksikan para pejuang kemerdekaan bersembunyi di bawah kolongnya, menyaksikan lari kencangnya kuda-kuda patroli Belanda, hingga akhirnya menyaksikan bendera merah putih berkibar di tanah Glenmore. Dia menolak runtuh karena dia memikul beban sejarah yang terlalu besar untuk dilupakan. Dia bertahan melintasi zaman agar kita yang hidup di tahun ini bisa berkaca dan menghargai apa artinya sebuah warisan. Oh, ternyata kalau mobil boleh teman-teman. Mobil pribadi boleh untuk melintas di jalur ini teman-teman, di jembatan ini. Itu saya agak muskil, itu ada tulisannya 1814, tapi di awal tadi itu 1914 teman-teman. Mana yang betul ya? Tuh kan 1814. Tadi yang sebelah sana 1914. Gimana ini? Monggo. Oh gitu teman-teman. Jadi yang tidak boleh melintas di jalur ini hanyalah kendaraan yang ada muatannya, kendaraan 4 yang ada muatannya. Kalau kendaraan pribadi, mobil tadi itu boleh lewat sini teman-teman. Oh gitu, ya. Itu kan, saya nggak habis pikir di sini tertulis 1814, tapi yang sebelah sana tadi tertulisnya tahun 1914. Lah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa membantu menjawab, silahkan ditulis di kolom komentar. Cuma bedanya pada tulisannya teman-teman, saya tunjukkan lagi ya. Nah, itu tulisannya Anno 1914. Ini gimana maksudnya ya? Saya juga enggak paham ini. Lah, kawan-kawan petualangan Kang Sen. Kalau barusan saya dari atas, saya coba tunjukkan pada teman-teman kondisi dari jembatan ini dari bawah teman-teman. Ya beruntung sungainya ini kecil teman-teman dan jernih banget loh. Wah ini ikannya kelihatan nih mana ya. Wah itu dia teman-teman tuh, ikannya itu kelihatan ya. Wah keren ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini dari bawah nih teman-teman. Nah kalau struktur dari bawah ini sudah kayu apa ya, coba kita lihat mendekat saya teman-teman. Wah iya mas, ternyata kayu teman-teman. Itu subhanallah. Wow, itulah kelebihan dari proyek pembangunan zaman dulu teman-teman. Wow. Kalau yang ini ya memang masih dari batu bata yang memang sudah ditata teman-teman. Biasanya anak-anak dari kandang lembu ini mandi di sini teman-teman.
kalian berkunjung ke Banyuwangi, jangan lupa mampir ke Glenmore buat melihat langsung keajaiban kayu berumur 1 abad lebih ini. Menurut kalian, kayu apa sih yang dipakai sampai bisa sekuat ini? Yuk diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak orang yang tahu pesona sejarah tersembunyi di Banyuwangi. Saya Petualangan Kang Zain, sampai jumpa di video petualangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Baiklah kawan-kawan petualang Kang Zain, sekian dulu video petualangan kita di bangunan bersejarah ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya Kang Zain, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.